Hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan PPKM darurat. Sampaikan bagaimana status panjangan PPKM darurat ini diperpanjang atau tidak, karena saat ini pemerintah terus mengevaluasi bagaimana keberhasilan atau kekurangan yang terjadi selama 2 minggu sekarang ini sejak diberlakukannya PPKM darurat ini 3 Juli kemarin. Kami tentu pemerintah terus melihat apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi bahan evaluasi supaya pencegahan terhadap COVID ini bisa berjalan dengan baik, dengan efektif. Yang kedua, masyarakat juga bisa memahami wabah ini adalah wabah yang harus kita kita lakukan bersama-sama, saling membahu-membahu, gotong royong pemerintah dan masyarakat. Karena tidak mungkin juga pemerintah dengan sungguh-sungguh melakukan pencegahan terhadap penularan, masyarakat malah menjadi abai, tidak mengindahkan apa yang menjadi ketentuan yang telah ditetapkan. Oke. Nah, kalau pemerintahnya sudah bersungguh-sungguh, tapi kemarin Pak Luhut bilang katanya 2-3 hari lagi akan disampaikan kepada Presiden atau oleh Presiden. Beberapa hari sebelumnya Pak Muhadjir Effendi bilang dari rapat terbatas kabinet katanya sudah diketok oleh Pak Presiden akan dilanjutkan. Apa yang sebenarnya terjadi, Bung Ade? Ya, saya nggak mau masuk ke wilayah itu ya, Mbak Sophie ya. Yang jelas adalah apakah Pak Menko Pak Muhadjir keceplosan? Pemerintah tetap mengevaluasi semua sektor yang terkait dengan pelaksanaan di lapangan. Tentu pasti ada banyak kekurangan, ada juga banyak yang PPKM ini bisa menjadikan patokan juga. Ya, ini kan luas daerah kita kan sangat luar biasa. Yang kedua adalah heterogenitas masyarakat kita ini sangat dinamis. Ya, satu sisi ada pemahaman yang bisa cepat dimengerti oleh masyarakat. Ada juga pemahaman yang kita harus melakukannya berkali-kali, melakukan edukasi kepada masyarakat secara masif, secara rutin, dengan penuh kesabaran. Itu juga bisa terjadi. Jadi yang penting adalah bagaimana pola pikir kita semuanya, apakah itu masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya, kelompok-kelompok yang ada, melihat wabah ini harus kita perangi bersama-sama. Ini kita memerangi penyakit ini dengan semangat yang sama-sama, gotong royong yang bersama-sama. Tidak mungkin satu sisi kita lebih mengutamakan kepentingan ada, sementara di sisi lain ada pengabaian terhadap prokes yang ada. Di masyarakat juga kan kita lihat sendiri kurangnya kesadaran, kurangnya kedisiplinan untuk memakai masker. Nah, ini yang perlu juga kita berikan motivasi, berikan semangat kepada masyarakat untuk bisa memang benar-benar kita bisa keluar dari wabah pandemi corona ini. Idealnya memang pemerintah dan masyarakat seiak sekata dalam memerangi pandemi ini, tapi ya pemerintahnya seiak sekata lebih dulu di internal pemerintah. Pak Arsul, Anda sempat mengkritik soal cara komunikasi pemerintah, apalagi saat ini soal PPKM darurat. Apa yang Anda lihat belakangan ini spesifik terkait dengan jadi atau tidaknya perpanjangan PPKM darurat ini? Ya, saya kira begini. Memang benang merahnya adalah bahwa baik masyarakat maupun pemerintahnya punya kesadaran yang sama, ya. Tetapi kan tentu kalau kita menyalahkan dari sisi masyarakatnya tidak bijak juga, karena memang masyarakat kita begitu heterogen, begitu berbineka, ya, tingkat pendidikannya, tingkat kesadarannya dan lain sebagainya. Karena itu yang harus kita perbaiki lebih dulu, hemat saya adalah di internal pemerintahan. Nah, karena memang tugas kami di Senayan itu adalah mengawasi ya jalannya pemerintahan. Tentu ketika ada hal-hal yang kami anggap tidak pas, itu ya memang harus ada yang diperbaiki, harus ada yang dikoreksi. Nah, salah satu yang kita lihat adalah soal komunikasi publik ya antar pejabat pemerintahan
yang tidak satu irama, tidak satu arah. Bahkan pejabat yang sama pun ya hari ini bilang A, mungkin nanti 5 hari lagi lupa dia sudah bergeser dari A. Nah, ini juga masalah. Contoh misalnya yang sama-sama sudah kita ketahui itu kan ketika Pak Luhut menyampaikan bahwa pandemi COVID terkendali. Kalau ada yang tidak terkendali, beliau akan tunjukkan ya bahwa ini semuanya terkendali. Tapi kemudian beberapa hari kemudian Pak Luhut menyampaikan bahwa varian Delta COVID-19 ini tidak bisa dikendalikan. Ya. Oke. Kemudian juga saya kira ada hal-hal yang lain. Nah, yang terakhir ya Pak Menko PMK saya kira. Tapi saya yakin tentu bahwa setelah arahan Presiden dalam ratas kemarin, mudah-mudahan ada perbaikan. Karena kunci untuk bisa mengelola lebih baik penanggulangan COVID kita saya kira juga terletak pada strategi komunikasi publiknya pemerintah. Ya, Pak Arsul, Anda kan terbiasa bekerja sama dengan pemerintah begitu ya kan sebagai mitranya pemerintah di anggota DPR, mitra sekaligus pengawas begitu. Iya. Apa sih sebenarnya kalau misalkan kita lihat seperti yang tadi Anda sampaikan contohnya pernyataan Pak Luhut, pernyataan Pak Muhadjir, ada yang berbeda begitu. Menurut Anda apa yang terjadi sebenarnya? Adakah tarik ulur di dalam internal pemerintah sendiri? Saya tidak sampai sejauh itu ya soal tarik ulur. Karena saya yakin kalau tarik ulur itu kan asumsinya ada kepentingan yang berbeda. Saya yakin jajaran pemerintahan punya kepentingan yang sama, yakni penanggulangan COVID-19 ini bisa dilakukan lebih baik, cepat sehingga pandeminya selesai. Tetapi persoalan klasik kita, dan ini persoalan dari dulu, adalah lack of coordination. Ya, persoalan tidak ada atau kurangnya atau lemahnya koordinasi antar kelembagaan, kementerian dan lembaga di sana. Ya, kemudian juga persoalan pengorganisasian. Ya, sebetulnya kalau misalnya soal penanggulangan COVID, ada Pak Luhut, ada Pak Erlangga yang sama-sama memimpin satuan tugasnya pada level di atas gitu ya. Nah, sebetulnya siapa yang berhak untuk bicara gitu ya. Hemat saya jangan setiap menteri bicara sendiri-sendiri, apalagi kalau itu menyangkut katakanlah sebuah kepastian. Ditanya misalnya PPKN berlanjut atau tidak gitu ya. Kemudian hal-hal yang lain. Yang bagus saya kira yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan, artinya bicara sesuai dengan bidangnya gitu ya, dan kemudian berbasis data, tidak berbasis sekedar apa yang ada dalam pikiran saja. Oke, saya akan minta tanggapan dari Pak Hermawan sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Saudara. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali. Pak Hermawan, tadi saya menggantung pertanyaan untuk Anda sebelum jeda iklan. Apa yang bisa Anda sampaikan soal keputusan pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat terkait dengan PPKM darurat ini? Sejauh mana ini sebenarnya bisa memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah? Ya, sering kali kita melihat selama perjalanan COVID sudah 16 bulan di Indonesia ini memang ada beberapa perbedaan ketika pejabat yang satu dan pejabat yang lain memberikan statement di depan publik atas nama upaya pemerintah. Nah, kalau kita ingat waktu masih bernama gugus tugas, sebenarnya gugus tugas dulu memiliki juru bicara ya. Kita ingat di awal-awal dulu Dirjen P2P adalah Pak Ahmad Yuryanto ya, sebagai juru bicara dan tampil konsisten untuk menyampaikan upaya dan juga program yang muncul dari lingkup gugus tugas waktu itu. Ketika sekarang beralih menjadi Satgas di bawah KPCP, nah kita harus melihat nih yang menjadi perbincangan kita kan ketika ada perbedaan antara beberapa kementerian dan bahkan di tingkat Menko. Nah, Menko Marves, Menko Maritim Investasi, Menko Politik Hukum gitu ya, Menko Polhukam, dan juga Menko PMK itu punya jabatan di KPCP itu yang sama, yaitu wakil ketua di bawah Menko Perekonomian sebagai ketua KPCP.
artinya dalam proses komunikasi publik sebenarnya memiliki kewenangan yang sama juga ketika tidak ada sebenarnya juru bicara resmi ya yang betul-betul ditunjuk untuk mewakili komite ini di dalam upayanya. Namun demikian perlu kita pahami juga dalam substansi kebijakan ke depan, kami dari segi analisis kesehatan masyarakat melihat pemerintah tidak punya pilihan lain memang selain memperpanjang PPKM darurat ini. Kalaupun ada opsi lain yang lebih hebat untuk memutus mata rantai COVID itu, kalau pemerintah mempertimbangkan lockdown regional. Tetapi kalau lockdown regional ini dihindari, maka pilihan yang paling logis adalah memperpanjang PPKM darurat. Tetapi efektivitas PPKM inilah yang dinilai dan juga implementasi strategisnya di lapangan itulah yang menjadi bahan evaluasi pemerintah selama belum diumumkan resmi diperpanjang atau tidak. Kan masa periode yang pertama ini kan berakhir pada tanggal 20 ketika hari Idul Adha besok lusa begitu, Mbak Sofi. Oke, Bung Ade Irfan, tadi Pak Hermawan bilang kalau tidak mau menerapkan karantina wilayah, ya tidak ada pilihan lain selain memperpanjang PPKM darurat. Apakah itu yang saat ini jadi pertimbangan utama pemerintah untuk melanjutkan PPKM darurat mengingat kasusnya masih tinggi nih? Ya, opsi-opsi itu tentu akan menjadi evaluasi ya kami ya dan seluruh jajaran yang ada. Yang jelas semangat kita adalah bersama-sama melihat masa pandemik ini belum selesai. Kita harus melihatnya secara komprehensif, kita harus membangun optimisme di masyarakat, kita bisa keluar dan menyelesaikan masalah pandemik ini jika kalau ada kesamaan, ada gotong royong, ada kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Ya, yang kedua kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang hari ini masih juga sebagian masyarakat kita masih banyak yang abai. Ya, ini kan dalam konteks adalah bagaimana pandemik ini bisa cepat selesai dan kita keluar dari wabah ini. Itu di depan mata kita memang ada perayaan Idul Adha. Nah, bagi sebagian masyarakat, perayaan Idul Adha itu menjadi momentum yang sangat luar biasa. Nah, ini juga kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada penularan atau klaster-klaster baru dalam perayaan Idul Adha ini. Nah, itulah menjadi kajian dan evaluasi pemerintah bersama-sama. Agar semangat dan nilai merayakan Idul Adha ini tidak hilang, tapi kita tetap mematuhi dan kita tetap menghindari bagaimana penularan wabah ini terjadi. Karena penularan pandemik ini kan dari manusia ke manusia. Artinya ada interaksi sosial, ada interaksi fisik yang dilakukan dari manusia ke manusia. Nah, sekarang kita bagaimana cara memotongnya itu? Tentu kita harus menghindari adanya interaksi fisik yang ada. Makanya berkali-kali pemerintah mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap di rumah saja, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar penyebarannya tidak begitu masif dan kita bisa terhindar dan semua orang bisa bekerja sama dan semua orang bisa menjadi pahlawan terhadap penularan COVID-19 ini. Bung Ade Irfan, tadi yang saya tanyakan apakah sudah ada tanda-tanda bahwa PPKM darurat ini akan diputuskan untuk diperpanjang atau tidak oleh pemerintah? Nanti akan dikaji terus, Mbak Sofi. Tunggulah pengumuman dari pemerintah. Yang jelas dalam beberapa hari ke depan, kan ini sampai tanggal 20. Kita terus masih mengevaluasi, tim-tim di lapangan juga masih memberikan masukan dan informasi ya untuk bisa bagaimana perbaikan yang ada, yang mungkin ada kekeliruan, yang mungkin ada misalnya di lapangan yang terjadi kekurang harmonisan. Nah, itu semua akan dievaluasi gitu. Yang jelas niat pemerintah adalah kita bisa keluar bersama-sama, masyarakat bisa juga memiliki kesadaran, kedisiplinan melihat wabah ini adalah wabah yang harus kita perangi bersama-sama. Baik. Pak Arsul, teman-teman wakil rakyat di Senayan terkait dengan PPKM darurat ini apa yang didorong? Saya kira kan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Hermawan ya, pilihannya itu tidak banyak. Bahkan boleh dibilang pilihannya itu hanya dua. Mempertahankan PPKM yang ada sekarang ini dengan memperpanjangnya, tentu dengan ada perbaikan kebijakan di sana-sini ya dalam konteks pelaksanaannya, atau bahkan mengetatkan lagi dalam bentuk katakanlah karantina kewilayahan di zona-zona tertentu, sebut saja misalnya zona merah. Tidak mungkin menurut saya mengendorkan ya
Tidak ada pilihan mengendorkan. Tetapi kita ini kan bukan ahli kesehatan, ya. Jadi apapun tentu harus terjelaskan bahwa dasar pengambilan keputusannya itu adalah aspek kesehatan. Itu yang saya kira penting, ya. Meskipun tentu tidak meninggalkan juga aspek ekonomi, ya. Jadi kalau misalnya dari kami yang ada di Senayan, kalau pemerintah memang hemat kami, ya, pemerintah itu memang nanti bisa menghadirkan perbaikan pelaksanaan PPKM ini darurat ini di lapangan. Ya tidak ada keberatannya kalau kemudian PPKM darurat itu diperpanjang, seandainya diputuskan demikian. Oke, Pak Arsul Sani sudah memberikan pandangannya, tapi tadi Pak Arsul juga bilang bukan ahli kesehatan, jadi sesaat lagi kita akan tanyakan kepada ahli kesehatannya, akan dijawab oleh Pak Hermawan sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Saudara Sapa Indonesia Malam segera kembali. Pak Hermawan, jadi kalau Anda lihat penerapannya selama 2 pekan ini, PPKM darurat harus dilanjutkan atau tidak? Kalau tidak, apa risikonya? Kalau dilanjutkan, apa perbaikan yang paling krusial? Baik, sekarang kalau kita baca dari data terakhir ya per hari ini, Mbak Sofi, kasus aktif kita lebih dari 540.000 dengan suspek lebih dari 250.000 kasus suspek. Dan positivity rate kita masih stabil di atas 20%. Nah, ruang-ruang perawatan, ruang isolasi mandiri, dan khususnya intensive care seperti HCU dan ICU, sudah tidak ada lagi yang punya availabilitas, semuanya itu penuh over capacity. Jadi suasana seperti ini sesungguhnya belum bisa kita melihat dampak langsung dari PPKM yang sejak pertama 3 Juli yang lalu. Kalau kita mau melihat, paling pertama yang bisa kita analisis secara efektif adalah tingkat mobilitas. Tapi ini proxy variable saja tingkat mobilitas. Yang paling precise kan kalau kita meneliti dari angka-angka epidemiologi atau statistik yang ada. Jadi hingga 1 minggu ke depan, 1 minggu di depan inilah yang mungkin kita bisa mengevaluasi efektivitas PPKM secara lebih precise, lebih betul-betul lebih fokus begitu. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan bahwa kalau nanti hingga akhir Juli ini atau 2 minggu ke depan tidak ada efek yang signifikan dari PPKM darurat, sebenarnya ancaman besar kita itu tidak hanya di Jawa Bali, tapi di seluruh Indonesia. Ya. Sekarang ini tren kenaikan kasus kita di luar Pulau Jawa, ini semuanya menjadi zona kuning. Sebagian di ibu kota, rata-rata hampir semua ibu kota provinsi itu zona merah. Dan beberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, itu dalam keadaan alert nih. Jadi peringatan, karena juga rujukan-rujukan COVID juga udah mulai membludak. Nah, oleh karena itu, kendali di Pulau Jawa ini merupakan momentum yang luar biasa, maka itu kita harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar implementasinya juga tidak ada lagi subjektivitas, tidak ada lagi multitafsir dalam penegakan aturan di lapangan. Ini perlunya ada koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi di internal pemerintah, tetapi sekaligus kita menghimbau kesadaran masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi, agar kita terus membangkitkan patriotisme, saatnya kita bahu-membahu. Buat masyarakat yang 5M, itu tidak bisa ditawar, bagian dari personal awareness, tetapi ada community empowerment yang harus disentuh bersama, setiap masyarakat berdaya secara komunitas. Kalau ada 1 orang dari antara warga itu yang terpapar, maka tugas kelompok inilah menyediakan ruang-ruang isolasi mandiri, memenuhi kebutuhan sekaligus menjauhi dari jangkauan. Nah, saya pikir PPKM ini akan diperpanjang, PPKM darurat ini bagian dari opsi yang paling dekat yang bisa dilakukan oleh pemerintah, tetapi dalam jangka waktu nanti hingga akhir Juli, kalau tidak ada efek yang betul-betul signifikan, harus ada extraordinary policy making pada waktu mendatang untuk memutus mata rantai COVID. Maksud Anda extraordinary policy making itu apa? Saya langsung saja karantina wilayah di Pulau Jawa itu baru menjadi opsi logis untuk melandaikan dan merelaksasi semua hal. Dari segi pelayanan kesehatan, dari segi nakes yang sudah jenuh, dan juga dari segi kasus sendiri yang bisa kita putus mata rantai. Tetapi juga menghindari subjektivitas dan multitafsir kebijakan itu penting, supaya pemerintah dan pemerintah daerah lebih ringan juga berhadapan dengan publik ketika juga ingin menghimbau dan juga menegakkan kedisiplinan bersama, Mbak Sofi. Oke, menurut Anda apa sih, ini kan masih terus digodok, padahal tanggal 20 itu hanya tinggal 2 hari lagi.
Kita sempat dapat sedikit bocoran walaupun kemudian berbeda begitu penyampaiannya oleh Pak Muhadjir Effendi dan juga Pak Luhut Binsar Panjaitan. Tapi menurut Anda, Pak Hermawan, apa yang kemudian membuat pemerintah rasanya kok agak maju mundur untuk meneruskan PPKM darurat padahal kondisinya memang perlu diteruskan? Ya, ini kan dua hal ya. Pemerintah juga kelihatannya ragu dari efektivitas program PPKM ini untuk betul-betul menurunkan secara signifikan. Jadi kalau ditanya apakah PPKM darurat ada efeknya, ada dampaknya, ada. Tetapi apakah dia signifikan menurunkan kasus? Nah, ini yang menjadi problem karena kasus kita ini, positivity rate kita tinggi sekali. Angka okupansi rate kita di rumah sakit itu sudah sampai pada kerapuhan betul. Jadi ada yang disebut dengan health system turbulence. Nah, kalau dulu kita berbicara health system resilience, ketahanan sistem kesehatan kita diuji. Tetapi sekarang saya bisa katakan health system turbulence. Sistem kesehatan kita itu dalam keadaan yang tidak sedang baik-baik saja. Itu sebab perlu dilakukan upaya untuk menahan hulu, tetapi kalau kita masih memiliki filosofi atau paradigma terbuka, kan sejujurnya PPKM ini kan tidak menghambat semua aktivitas kan. Jadi pada prinsipnya segala sesuatu ini masih diperbolehkan kecuali yang dilarang dengan ketat atau yang dilakukan pembatasan di tingkat masyarakat. Ini filosofinya beda dengan filosofi karantina wilayah. Kalau karantina wilayah kan filosofinya semuanya dikunci, ditutup, kecuali esensial yang dibuka untuk mendukung aktivitas selama karantina. Kira-kira begitu, Mas Sob. Bung Ade Irfan begini, dengan perbincangan saya dengan beberapa ahli kesehatan, kemudian sosiolog, pengamat kebijakan publik, sebenarnya PPKM darurat ini kan tujuannya adalah untuk meredam mobilitas, mengurangi mobilitas masyarakat. Yang jadi masalah adalah mayoritas masyarakat kita, 50% itu adalah pekerja sektor informal yang kalau tidak mendapatkan dukungan support finansial dari pemerintah tidak bisa cari uang, tidak bisa makan untuk hari itu untuk keluarganya begitu. Nah, apa kemudian ini sudah dipikirkan oleh pemerintah? Kita belum mendengar bansos walaupun sudah didistribusikan tapi belum merata. Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa iya masyarakat diminta untuk ada di rumah, tapi kebutuhannya juga dipenuhi? Ya, memang persoalan kita kan selalu di masa pandemi kita dihadap-hadapkan dengan persoalan ekonomi, persoalan bagaimana masyarakat bisa makan, bisa hidup, melanjutkan kehidupannya. Itu menjadi persoalan dasar di kita semua. Memang benar sebagian besar masyarakat kita pada tingkat kelas menengah itu kebutuhan hidupnya jika dia harus keluar maka dia bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya. Itu menjadi persoalan dasar kita kan. Makanya saya katakan sekarang ini adalah cara berpikir kita bersama-sama, masyarakat juga secara keseluruhan melihat situasi pandemi ini adalah situasi yang sangat darurat. Tentu berbeda polanya, pola aktivitasnya dengan melihat situasi di masa pandemik dengan situasi di masa normal. Benar, memang sebagian masyarakat kita itu kebanyakan ya untuk menghidupinya itu dia harus bekerja, dia harus keluar rumah agar dia bisa makan misalnya hari ini untuk besok gitu. Tapi sekali lagi ini kembali kepada tingkat kesadaran, tingkat kedisiplinan kita semua bersama. Memang kita harus ada kesabaran juga, keikhlasan melihat masalah wabah ini biar kita bisa tangani bersama-sama. Tidak mungkin juga hari ini misalnya kita melihat secara normal, secara biasa, yang biasanya kita mendapatkan misalnya, saya ambil contoh ya, jika kita bisa 10, hari ini kita bisa harus dapat 10, tidak juga. Nah itu di konteks darurat ini, di masa sekarang ini harus kita bisa memikirkannya, melihatnya, ini harus kita turunkan rasa ego kita juga, supaya kita juga bisa sama-sama melihatnya memang ini dalam kondisi darurat, ini dalam kondisi wabah yang penularannya bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Nah makanya berkali-kali kita mengingatkan kepada masyarakat, kepada publik, untuk tetap di rumah saja agar kondisi-kondisi penularan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, pemerintah juga akan memberikan perhatian terhadap bantuan-bantuan kepada masyarakat.
bantuan sosial, bansos, dan bentuk-bentuk lainnya, ada PKH, ada di sektor-sektor lainnya. Nah, itu kan cara pemerintah untuk mengatasi kekurangan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berdampak terhadap masalah pandemik ini. Jadi poin saya adalah bagaimana cara berpikir kita bersama untuk melihat kondisi hari ini adalah kondisi yang sangat emergensi, kondisi yang sangat darurat, agar kita terbebas dari masalah wabah pandemik corona ini. Pak Arsul, saya minta tanggapan Anda soal ini. Ya, saya kira kunci untuk perbaikan dan juga menuju keberhasilan PPKM darurat kalau nanti diperpanjang itu adalah bagaimana kemudian masyarakat yang paling terdampak, yaitu masyarakat yang di bawah, pekerja sektor informal terutama, itu bisa mendapatkan support, ya. Nah, sebetulnya kan ini diakui oleh pemerintah, ya, paling tidak dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kemarin, bahwa ini jumlahnya tidak banyak. Jadi memang yang harus dipikirkan betul oleh pemerintah, termasuk soal pendistribusiannya, tidak hanya sekedar berhenti di pendataannya saja, itu adalah soal kecepatan, di samping tentu juga ketepatan distribusi bantuan sosial ini. Ya, kalau yang kelas menengah ke atas sudahlah, nggak usah diurusi lah, boleh dibilang seperti itu. Ya, saya kira itu Mbak Sofi. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada para narasumber saya, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan, Wakil Ketua MPR Arsul Sani, dan juga Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lagi lain waktu. Semoga sehat terus, Bapak-Bapak.